Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan fundamental analisis. Jadi materi yang akan saya bahas itu adalah cara membaca data manufaktur ya. Jadi manufaktur ini sendiri kalau dalam bahasa Indonesianya nanti yang kita sebut dengan industri ya. Nah, ketika kita berbicara industri itu nanti jenisnya ada dua. Jadi ada industri yang berhubungan dengan mesin, nanti ini identik dengan pabrikan. Nah yang kedua ada industri yang berhubungan dengan jasa ya, atau service. Nah industri yang masuk kategori jasa itu adalah pariwisata, musik, dan lain-lain. Tapi pembahasan saya lebih detail itu lebih kepada pabrikan. Kenapa? Karena industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu adalah yang berhubungan dengan pabrik. Oke, nah di dalam mempersepsi ya data manufaktur, nah nanti ada rilisnya yang bernama manufaktur PMI ya. Jadi PMI ini singkatan dari Purchasing Manager Index. Oke. Nah di dalam data itu ada kata-katanya atau yang kita sebut dengan ASM. Jadi atau ini maksudnya apa? Ini adalah lembaga yang mensurvei ya. Jadi tingkat belanja rata-rata ya perusahaan pabrikan yang ada di Amerika. Jadi ASM ini namanya Institute for Supply Management. Oke, jadi lembaga ini yang mensurvei tingkat belanja sektor manufaktur. Nah, di dalam mempersepsi ya data manufaktur PMI ini ya nanti acuannya itu adalah indeksnya itu adalah angka 50 ya. Apabila data yang dirilis lebih besar dari 50 ya entah 51 ataupun 52, nah maka ini dipersepsi terjadi ekspansi. Jadi wujud aktual ekspansi dari sebuah industri itu adalah dibukanya pabrik baru. Jadi pabrik baru identik dengan penerimaan tenaga kerja baru. Jadi itu bisa menjadi solusi ekonomi di masa yang akan datang. Tapi kalau data yang dirilis ya di bawah 50 ya misalnya 47 atau 48 ya ini terjadi kontraksi ya. Nah wujud aktual daripada kontraksi itu kalau di sektor industri pertama kali itu adalah pengurangan karyawan ya. Jadi data ASM ini nanti akan menegaskan. Jadi data yang sudah rilis, data besar maksudnya yang sudah rilis di awal itu adalah non-farm payroll dengan unemployment rate. Nah nanti kita lihat juga data retail sales dan consumer confidence. Nah selanjutnya kita melihat dari data manufaktur ya. Jadi manufaktur ini data belanja ya, jadi perusahaan yang belanja. Tapi ada juga nanti yang belanja itu adalah konsumen ya, namanya data durable good order. Jadi ini yang belanja adalah konsumen. Oke. Jadi durable good order ini adalah konsumen yang belanja barang-barang yang kategorinya tahan lama. Kategori tahan lama itu biasanya dia 6 bulan ke atas. Singkat ceritanya begini ya. Kalau company dan konsumen ya banyak melakukan belanja, maka itu dipersepsi akan terjadinya pertumbuhan ekonomi ya untuk 1 bulan ke depan, 1 sampai 3 bulan ke depan. Nah kalau kedua data ini nanti dikuatkan oleh data lain, misalnya oil inventory, oke, terus meningkatnya industrial production, jadi semakin menguatkan kalau sektor industri itu terjadi growth atau tidak. Jadi dengan grow-nya sektor industri itu akan mempengaruhi
Pertama itu biasanya dia akan mempengaruhi ya saham. Ya, jadi banyak orang yang mau berinvestasi. Nah, belanja saham ini kan pasti menggunakan uang. Nah, jadi ini nanti berdampak terhadap US dollar. Ya, jadi alurnya kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, ketika data manufaktur ini keluar dan didukung oleh beberapa data yang lain, misalnya durable goods order, oil inventory, ya industrial production, ini nanti akan mempengaruhi saham, ya terjadi kenaikan terutama Dow Jones, ya. Yang kedua akan mempengaruhi menguat atau melemahnya US dollar. Jadi case-nya sama ya seperti melihat data yang lain ya. Jadi kalau persepsi saya pribadi, ketika data rilis ya jangan serta-merta teman melakukan action. Jadi lihat dulu minimal candle yang 15 menit biar teman-teman mendapatkan pola jelasnya. Jadi market ini apakah dia on anomali atau selaras dengan data yang dirilis. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya yang berhubungan dengan manufaktur. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.